Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelum memulai acara kita ini atau pembelajaran kita ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Apa sih tujuan dari pembelajaran pada kali ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari ya dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Ya, bagaimanakah cara kita untuk menarik faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih? Bapak beri contoh di sini. Tentukan FPB dari 24 dan 30. Baik, terlebih dahulu perlu kalian ketahui, kemarin kita sudah pelajari bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu faktornya hanya memiliki dua faktor saja. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat pohon faktor dengan membagi masing-masing bilangan ini dengan menggunakan bilangan prima. Ya, yang pertama kali bilangan 24. Kita bagi dengan faktor prima yang pertama, yaitu 2. Nah, kebetulan di sini 24 ini adalah bilangan genap, maka kita bagi dengan faktor prima 2. Ya, dengan bilangan prima 2. Ya, 24 bagi 2 sama dengan 12, kemudian 12 dibagi lagi dengan 2, karena 12 bilangan genap masih dibagi dengan 2, sama dengan hasilnya adalah 6. 6 masih bilangan genap, kita bagi dengan 2 lagi, ya hasilnya adalah 3. Nah, karena sudah sampai kepada 3 dan ini adalah bilangan prima, sudah selesai. Jadi kalau akhir dari hasil pembagiannya adalah bilangan prima, maka telah selesai. Atau kalian mau bagi lagi dengan 3 sama dengan 1, boleh juga. Nah, maka dari itu faktorisasi prima dari 24, Bapak ulangi, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2. Baik, sekarang bilangan 30. Sama dengan yang pertama, kita bagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima yang dapat kita gunakan adalah bilangan prima 2. Kenapa bilangan prima 2? Karena 30 ini adalah genap, maka kita bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 15. Ya, 30 bagi 2, 15. Nah, 15 ini bilangan ganjil. Jangan lagi dibagi dengan prima 2, tapi dibagi dengan prima yang berikutnya. Apakah bisa dibagi dengan 3? Ya, bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Dan 5 ini adalah bilangan prima. Jadi sudah stop sampai di sini saja sudah cukup. Jadi faktor prima dari 30 atau faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, lebih mudahnya kita tuliskan di sini. 24 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Ya, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 3, 24. Kemudian 30. Nah, ini 30. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Nah, di sini lihat, adakah bilangan prima atau faktor prima yang sama? Ya, ada yang sama, itu 2. 24 mempunyai 3, 2-nya. 30 punya 1. Nah, yang diambil itu yang paling sedikit. Ya, yaitu yang 2-nya cuma 1. Ya, yang 2-nya cuma 1 ini yang diambil. Wah, ya, selain itu 3 ya. Nah, yang faktor prima yang sama adalah 3. Ya, 2 dan 3. Jadi FPB-nya adalah 6.
Ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi Bapak ulangi, setelah kita memfaktorisasi prima dari bilangan tersebut, ya, kita ambil faktor prima yang sama. Faktor prima yang sama di sini adalah 2 dan 3. Nah, di sini ada 24 punya 2, ada 3. 30 punya 2, ada 1. Diambil yang paling kecil, yaitu yang 2-nya cuma 1. Nah, di sini 3 sama-sama 1. Ya, 3. 24 punya 3, 1. 30 punya 3, 1. Diambil sama dengan dikalikan 2 kali 3 sama 6. Jadi FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Ya, FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Oke, yuk kita beralih ke cara yang lain untuk menarik FPB, yaitu dengan menggunakan tabel. Ya, kita dapat menggunakan tabel di sini. Nah, kita buatkan tabel semacam ini, ya, 24 dan 30. Nah, di sini kebetulan udah dibagi dengan faktor 2 ya. 24 bagi 2 dengan prima 2, 24 bagi 2, 12. Kemudian 30 bagi 2, 15. Nah, sekarang 12 dan 15. Ini 12 masih bisa dibagi dengan bilangan 2. Oh ya, ini dikasih lingkaran. Kenapa dikasih lingkaran? Karena 24 dan 30 ini bisa dibagi habis oleh 2. Ya, makanya diberi lingkaran. Baik, berikutnya 12 dan 15. Ini 12 apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa. 12 bagi 2, 6. Nah, sekarang 15 bagi 2 kan nggak bisa habis. Maka tetap ditulis 15 dan nggak diberi lingkaran. Kenapa? Karena 15 ini nggak bisa dibagi habis oleh 2. Jadi tetap ya tidak diberi lingkaran. 6 masih bisa dibagi dengan 2. 6 bagi 2 sama 3. 15 bagi 2 juga nggak habis. Maka ditulis lagi 15-nya tetap dan nggak diberi lingkaran 2 ini. Sekarang 3 dan 15. Apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Tentunya tidak, karena bilangan ganjil. 15 begitu juga. Maka dari itu, tidak menggunakan 2 lagi, tapi menggunakan 3. Sekarang 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3, 5. Nah, kedua bilangan ini habis dibagi oleh 3, maka kita beri lingkaran. Nah, begitu ya. Jadi kalau dua bilangan yang akan ditarik FPB-nya itu bisa dibagi dengan bilangan prima tersebut, maka diberi lingkaran. Nah, apa maksudnya diberi lingkaran? Nah, faktor prima inilah, ya, faktor prima inilah yang akan kita gunakan sebagai penarikan FPB 2 kali 3. Jadi sama dengan 6. Ya, jadi yang diberi lingkaran tadi kita ambil. Nah, jadi sama ya dengan yang tadi ya. Kamu bisa menggunakan pohon faktor ataupun menggunakan tabel. Jadi penggunaan penarikan FPB bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama tadi dengan menggunakan pohon faktor, cara yang kedua adalah dengan menggunakan tabel. Baik, yuk kita berlanjut. Nah, di sini ada soal cerita. Ibu mempunyai 40 jus apel, 45 kotak. Bapak ulangi, ibu memiliki 45 kotak jus apel dan 54 jus mangga. Kedua jus tersebut akan dikemas dalam beberapa kantong. Jumlah jus apel di dalam setiap kantong sama banyak. Demikian pula jus mangga, setiap kantongnya juga harus sama banyak. Jika ibu ingin mengemas jus tersebut dalam sebanyak mungkin kantong, isi setiap kantong adalah. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah FPB. Nah, nih 45 dan 54. Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. 3 kali 3, 9, kali 5, 45. Baik, 54. 2 kali 3 kali 3 kali 3. 2 kali 3, 6 kali 3, 18 kali 3, 54. Nah, ini bagaimana nih cara mengetahuinya yang tadi? Kita menggunakan pohon faktor atau tabel. Jadi ada berapa FPB dari 45 dan 54 adalah 9. Ingat di sini diambil faktor yang sama. Faktor yang sama di sini adalah 3. 3 pada bilangan 45 ada 2, Bapak ulangi, pada bilangan 45 faktor 3 itu ada 2. Sedangkan pada 54 faktor 3 ada 3. Diambil yang mana? Diambil yang paling sedikit. Jadi 3 kali
3. Ada nggak lagi faktor yang sama? Ternyata tidak, 2 dan 5 saja ini yang ada. Ya, ini 2 dan 5 nggak bisa diambil karena tidak ada di 5, tidak ada di 54, 2 tidak ada di 45. Jadi cuma ada 3 saja. Ya, faktor 3 saja yang ada. Nah, PPB-nya adalah 9. Nah, sekarang kita pengen tahu untuk setiap kantong isinya berapa jus apel, berapa jus mangga. Tinggal kita bagi aja dengan 9. Jus apel 45 bagi 9 sama dengan 5 kotak. Jus mangga 54 bagi 9 sama dengan 6 kotak. Jadi 9 ini adalah 9 bungkus semuanya. Jadi bisa dibagi menjadi 9 bungkus. Nah, setiap bungkus itu isinya adalah jus apel 5 kotak, jus mangga 6 kotak. Nah, ini cara penyelesaiannya yang berkenaan penyelesaian masalah sehari-hari yang berkenaan dengan FPB. Nah, di sini ada soal. Nanti setelah penayangan video ini, Bapak minta kamu menyelesaikan soal ini. Sebanyak 54 siswa perempuan dan 45 siswa laki-laki mengikuti kegiatan pramuka. Mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Banyak siswa perempuan di setiap kelompok harus sama banyak. Demikian pula siswa laki-laki, setiap kelompoknya juga harus sama banyak. Nah, jumlah kelompok yang paling banyak dibentuk adalah berapa? Ya, di sini ditanya berapa banyak, paling banyak berapa kelompok yang paling banyak bisa dibentuk, ya, dengan jumlah siswa perempuan 54 dan siswa laki-laki 45. Nah, bagaimana caranya? Ya, kamu bisa menggunakan FPB. Silakan kamu selesaikan, ya. Nanti kita bahas bersama-sama penyelesaiannya. Oke, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya pada kolom komentar ataupun langsung ke nomor kontak Bapak. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.